siang. Selamat siang, apa kabar Pak Edi? Baik. Sehat-sehat. Kripto ini adalah sesuatu yang sedang hits sekarang ini, ya, dan juga tentunya banyak masyarakat, khususnya generasi muda ya, yang sangat antusias, ya, sangat bersemangat melihat perkembangan kripto ini di Indonesia. Ya. Nah, tetapi sebelum menuju ke sana, saya ingin sampaikan dulu ya bahwa apa sih kripto itu, ya kan? Gimana itu cara kerjanya dan seperti apa, diberlakukan seperti apa kripto di Indonesia. Nah, ini juga sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya, kepada publik, kepada pemirsa dan siapapun yang menyaksikan acara ini. Kami perlu sampaikan ya bahwa namanya kripto itu bukan alat pembayaran. Nah, ini kita crystal clear, kita clear, jelas, tegas dan juga konkret ya. Yang namanya kripto itu adalah aset komoditi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya kripto itu bukan alat pembayaran. Karena di Indonesia ini ya, yang merupakan alat pembayaran hanyalah satu, yaitu rupiah. Ya. Dolar pun tidak bisa jadi alat pembayaran di Indonesia ini. Kita tegas, jelas, dan kita mengikuti peraturan, kita comply kepada peraturan yang mengatakan dan menyatakan bahwa yang menjadi alat pembayaran hanyalah rupiah. Oleh karena itu, kripto itu bukan alat pembayaran. Nah, lalu apa kripto? Kripto itu adalah komoditi, adalah aset komoditi. Nah, sehingga ya kami selalu secara gencar ya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyebutannya jangan cryptocurrency, tapi penyebutannya harus crypto aset atau aset kripto. Ya, kalau di luar negeri kan dibilang cryptocurrency, seolah-olah itu mata uang. Nah, kita di Indonesia, kripto itu seperti yang saya sebut tadi didefinisikan dan juga diperlakukan dan juga di-treat sebagai aset komoditas. Oleh karena itu kami menamai penyebutannya adalah aset kripto, ya, atau bahasa Inggrisnya crypto asset. Kayak gitu ya. Nah, ini yang kita perlu sampaikan kepada publik secara jelas, tegas, eksplisit, dan juga memastikan bahwa ini dimaknai secara akurat oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, kripto adalah aset komoditi, bukan alat pembayaran. Kita mengikuti peraturan dan undang-undang yang menyatakan alat pembayaran di Indonesia ini hanyalah rupiah. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara soal regulasi ya, ketika itu kripto adalah komoditi, konsekuensi logisnya adalah itu pengaturan komoditi itu adalah di bawah Kementerian Perdagangan, ya, bukan di institusi lain. Karena Kementerian Perdagangan atau Kemendak ini adalah kementerian atau institusi yang mengatur, yang meregulasi soal komoditi atau komoditas, kan begitu. Nah, sehingga ya tentu ketika itu diatur oleh Kemendak, komoditi ya secara otomatis ya kripto diatur oleh Kementerian Perdagangan. Nah, mungkin sebelum saya mengupas lebih dalam soal regulasi dan juga policy ya kita terkait dengan kripto, saya ingin memberikan sedikit informasi gambaran ya, bahwa bagaimana perkembangan kripto dari tahun ke tahun. Tahun 2020 itu sepanjang tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember 2020 ya, orang yang melakukan jual beli transaksi aset kripto di Indonesia ini itu sudah mencapai 65 triliun rupiah sepanjang tahun 2020, Januari sampai dengan Desember 2020 ya. Nah, itu angka yang tidak sedikit ya. Saya ingin tambahkan di sepanjang tahun 2021 ya kan, setahun setelah itu akumulasinya nih dari Januari sampai dengan Desember 2021 itu mencapai angka 859 triliun rupiah. Data yang ditunjukkan seperti itu. 65 triliun di 2020, di 2021 859,4 triliun rupiah. Bisa dibayangkan peningkatannya seperti apa, ya kan? Naik pesat, signifikan, ya kan? Total pelanggan yang melakukan jual beli aset kripto melalui trader itu sudah mencapai per data bulan Februari 2022 11,8 juta pelanggan. Dari di tahun 2020 mungkin sekitar 2 juta. Peningkatannya luar biasa. Nah, ini kan nilai yang luar biasa, yang signifikan, kenaikannya juga sangat dahsyat dan juga ini potensial. Nah, oleh karena itu kami memandang ketika ini sudah nilainya luar biasa dan juga tinggi, kita perlu juga memaknainya dengan komprehensif secara ekosistem. Begitu.
Nah, oleh karena itu kami di Kementerian Perdagangan melihat kondisi ini adalah tidak hanya kita bicara soal komersialisasinya atau transaksi atau perdagangannya, tapi kita ingin membentuk ekosistem yang sehat untuk semua. Khususnya adalah perlindungan untuk konsumen. Itu yang paling penting. Prioritas kita adalah bagaimana konsumen yang melakukan jual beli aset kripto transaksi ini, dia itu terlindungi secara keamanan, kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kami dalam waktu dekat berencana, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau ini tidak ada arah melintang, kalau semuanya lancar, kami berencana ini untuk melaunching bursa untuk kripto. Bursa untuk mekanismenya itu bisa dilakukan di dalam bursa. Ya, kalau sekarang kan kita melalui trader, melalui exchanger atau pedagang. Tapi kedepannya ini kita ingin melakukan ini adalah di dalam bursa. Pertama, selain ini adalah mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa ketika trading komoditi dilakukan di bursa, ya berarti konsekuensi logisnya komoditi yang adalah kripto juga adalah harus dilakukan di bursa. Oleh karena itu kita ingin mendirikan bursanya untuk melakukan perdagangan kripto tersebut. Satu. Dan kedua, dengan adanya bursa ya itu secara secara ekosistem akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya bursa ya, pertama nanti akan ada custodiannya, akan ada clearingnya, ya, akan ada pencatatan yang lebih teratur dan lebih tertib, lebih rapi lagi. Pengadministrasiannya lebih jelas, rekodnya juga lebih jelas, sehingga ya keamanan antara seluruh stakeholders di dalam bursa itu, mulai dari pelaku, pedagang, konsumen, custodian, clearing dan sebagainya, itu bisa terbentuk dalam sebuah integrasi yang baik, gitu kan. Nah, ini yang dibutuhkan dan ini turunannya sangat banyak. Ya kan? Kenapa saya katakan sangat banyak? Karena dengan adanya ekosistem yang baik itu nanti pertama tentunya yang paling utama adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Satu. Yang kedua, itu juga akan bisa mencegah terjadi hal-hal seperti tindak pidana pencucian uang, money laundry, ya kan? Atau hal-hal yang digunakan untuk hal-hal destruktif, negatif seperti pendanaan untuk terorisme, untuk narkoba dan semuanya yang kita ketahui bersama. Kalau di luar itu banyak orang pakai kripto itu untuk hal-hal seperti yang itu, hal-hal negatif seperti narkoba dan juga terorisme. Nah, kita mau mencegah itu. Makanya untuk mencegah itu, mengantisipasi itu, dan untuk menyikapi itu, kita perlu sebuah ekosistem yang sehat, yang tertib, ya, yang terregulasi dengan baik, menjadi satu kesatuan antara semua stakeholder di dalamnya, mulai dari pelaku, ya kan, pedagang, konsumen, dan yang lain. Nah, ini semua bisa dibentuk dan bisa dicapai ketika bursa kripto ini terrealisasi. Ya kan? Sekarang pun kita juga sudah menyiapkan semua perangkatnya dan memastikan keamanan itu juga terlaksana ya melalui bagaimana kan sekarang kan kalau orang mau jual beli lewat trader yang sudah terlisted di Bapepti kan begitu. Bapepti di bawah Kemendak. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi yang memang secara spesifik itu urusin soal kripto. Nah, sekarang sudah ada peraturannya, call center, aduan segala macam, dan alhamdulillah sampai saat ini ya puji Tuhan aduan-aduan yang datang ke kami di Bapepti itu terkait kripto ya, bukan soal yang lain, bukan soal robot trading atau soal binomo atau yang lain, bukan soal itu. Ini soal kita spesifik kripto. Belum ada. Kita dicek. Ya, kenapa? Karena regulasi, peraturan, perlindungan itu kita tekankan betul. Kita memastikan supaya orang yang jual beli aset kripto ini memahami peraturan dan juga memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dalam kerangka kebijakan dan juga produk hukum yang pas, kan begitu. Nah, ini akan semakin lebih teratur lagi dan semakin lebih terregulasi lagi ketika nanti bursa ini dibentuk. Bahwa yang namanya kripto ini kan salah satu faktor untuk penguatnya adalah kepercayaan, trust lah ya, saya katakan begitu. Betul, itu salah satunya memang ada trust. Karena kita merasa bahwa dengan kita beli kripto, ya kan, kita merasa bahwa nilai kripto itu ada satu. Dan kedua, walaupun mungkin barangnya bukan dalam bentuk fisik, ya kan, tetapi kita meyakini bahwa barang itu ada dan memang bisa terdeliver. Mungkin analogi sederhananya sama seperti kita beli emas, ya kan. Bagian dari aset itu kan investasi kan. Emas itu kan tidak selalu harus kita jual pada saat yang sama. Kita bisa beli sekarang, kita bisa simpan misalnya di safe deposit box, kita simpan di bank,
atau kita simpan di bawah kasur, atau kita simpan dimanapun, ya kan? Itu kan bagian dari komoditi. Sama seperti kripto adalah bagian dari komoditi. Kenapa kita kita yakin emas itu punya nilai? Karena memang secara pemahaman universal dari sejarahnya dilihat bahwa memang emas itu memiliki nilai yang aman dan tinggi dan akan selalu naik, kira-kira begitu kan? Itu kan sebetulnya kurang lebih kalau kita perbandingkan dengan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan kita beli kripto, dia meyakini bahwa itu ada. Dan underlying asetnya mungkin dalam tanda kutip bisa kita pahami misalnya ini memiliki nilai. Dan kita percaya bahwa nilainya itu akan bisa naik. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini kan teknologi, ya kan? Teknologi itu kan kita tidak bisa cegah ya sebetulnya kan, kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyatnya ini kan, kalau kita menyikapi kemajuan teknologi ini belum apa-apa kita sudah takut, kita alergi, kita antipati, kita tidak mau catch up atau adaptif dengan ini, menurut hemat saya kita akan ketinggalan. Kalau zaman dulu internet dilarang, ya kan, internet itu hal sudah pasti negatif, hal yang nggak jelas, hal yang aneh-aneh. Sekarang kita di dunia tahun 2022 ini menggunakan internet untuk segala macam aktivitas kita. Kita Zoom meeting itu kan jaringan internet, ya kan? Kita mau melakukan apapun, kayaknya 80% hidup kita nih digital ya. Minimal kita di kota-kota besar ya. Artinya ini saya sampaikan balik ke kripto tadi. Ya ini kan tergantung bagaimana kita menyikapi ini dengan tepat. Kita meyakini dia punya nilai, kita meyakini nilai itulah bagian dari underlying aset itu dalam tanda kutip, dan kita meyakini bahwa kripto itu adalah sesuatu yang menjadi aset kita yang kita bisa invest, yang tidak dijadikan alat pembayaran by the way. Saya pikir tidak ada masalah. Yang penting adalah literasi kepada publik dan juga edukasi. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Bapepti dan Kemendak. Apa itu kripto? Gimana cara kita bertransaksinya? Bagaimana penggunaannya? Dan bagaimana kita harus melakukan mungkin mempelajari dulu sebagai sharing session kita ya. Jangan kita asal beli produk yang nggak jelas. Ya kan? Jangan, itu kan sama aja kayak kita investasi di apapun, saya pikir punya risiko. Nah, oleh karena itu saya berpandangan ya bahwa perkembangan aset kripto ini adalah sesuatu yang kita harus sikapi dengan pertama dengan bijaksana, ya. Kedua dengan adaptif, dan ketiga harus disertai dengan regulasi. Itu yang paling penting sebetulnya, karena bagi saya ya, kami dari Kementerian Perdagangan melihat kripto ini kan potensi ekspor sebetulnya, ya kan? Kita tidak akan pernah meninggalkan produk-produk konvensional seperti kelapa sawit, batu bara, biji besi, baja, nikel, semuanya. Kita nggak tinggalkan, kita akan terus genjot terus. Alhamdulillah puji Tuhan kita tahun 2021 sepanjang tahun 2021 ekspor kita terbesar 235 miliar US dollar. Neraca perdagangan kita 35,34 miliar US dollar, tertinggi semenjak 15 tahun terakhir. That's good. Tapi ketika ada peluang, ada potensi, ada opportunity dalam produk digital, salah satunya kripto, why not kita tidak kembangkan? Kalau kita ekspor produk-produk digital seperti kripto, kita tidak pakai kontainer Pak Iqbal, Pak Edi. Kita nggak pakai pelabuhan, kita nggak pakai kapal, kita nggak pakai kargo. Cukup dengan gadget kita klik, tiba-tiba produk kita udah dibeli oleh orang Afrika misalnya. Kan bangga. Kalau orang Indonesia beli Bitcoin, beli Ethereum, beli Doge, biasa. Tapi kalau orang Afrika, orang di Zimbabwe, sama orang di Paris, sama orang di London, sama orang di Tokyo, atau orang dimanapun beli koin 100% karya anak bangsa. Bangga kita sebagai identitas kita sebagai orang Indonesia bisa dikomersialisasi dan bisa diutilisasi dan bisa dimonetize. Yang ujung-ujungnya itu pasti secara trickle down efek turunan akan memberikan pemasukan dan juga kontribusi untuk bangsa kita. Nah, itu yang kita lakukan. Kita di Bapepti itu mempunyai peraturan di Perba nomor 7 tahun 2020 ya, yang menyatakan bahwa setiap token atau produk-produk aset kripto yang diciptakan oleh atau di-create atau dibuat oleh anak bangsa ini harus melalui syarat-syarat. Nah, apakah syarat-syarat tersebut? Ada banyak. Salah satunya adalah token-token yang diciptakan oleh anak-anak kita ini, oleh teman-teman kita orang-orang Indonesia ini harus bisa menembus top 500 market cap. Ya kan? Kenapa? Karena kita nggak mau ini orang-orang asal bikin token nggak jelas peruntukannya, nggak jelas maksudnya gimana, asal main jual aja, orang beli terus tiba-tiba dia kabur. Kita nggak mau kayak gitu. Nah,
Artinya harus selektif, harus benar-benar mengikuti syarat-syarat yang memang kompetitif dan dibutuhkan supaya token ini menjadi produk yang serius lah, kira-kira begitu kan. Caranya salah satunya dengan bentuk top 500. Dia di dalam sebuah platform blockchain luar, dia harus memperdagangkan itu di dalam platform luar. Nah makanya kemarin yang si Mas Anang dan kawan-kawannya melalui token asli itu kan sempat kan heboh, kenapa dibilang katanya dia tidak bisa berdagang dalam negeri. Akun Bapepti menyatakan demikian, ya kan? Langsung heboh, wah ini Anang nggak bisa gini. Nah ini saya juga ingin sampaikan supaya tidak ada misinterpretasi. Yang Bapepti bilang dalam akun Twitter itu menyatakan bahwa itu tidak bisa berdagang di Indonesia itu betul. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anang dengan timnya itu juga betul. Kenapa? Karena Mas Anang dengan timnya melalui token asetnya itu tidak memperdagangkan tokennya itu di dalam Indonesia. Tidak dalam platform yang ada di Indonesia. Tidak melalui trader yang ada di Indonesia. Dia melakukan itu di platform luar yang namanya PancakeSwap yang merupakan salah satu usaha untuk bisa menembus top 500 market cap yang tadi saya sebutkan, yang adalah peraturan Perba 7 tahun 2020 dalam lampiran 1 butir keempat. Jadi sebetulnya itu justru dalam rangka untuk memenuhi persyaratan itu untuk terlisted di Bapepti. Jadi supaya masyarakat nggak bingung, ya kan? Nah ini kadang-kadang memang kita semua ini kan hal baru ya. Saya juga banyak belajar. Saya selalu melihat, mengobservasi, membaca dan juga mencari banyak referensi untuk bisa mengetahui secara komprehensif lah seperti apa kripto. Jadi saya pikir ini salah satu kita proses memberikan literasi kepada publik. Dan cuman balik lagi ke soal tadi, justru disitulah syarat-syarat yang kita tempuh. Makanya sekarang Pak Iqbal di Bapepti itu yang terlisted sebagai token itu baru 229 per hari ini ya. Apakah akan menambah? Yes, pasti. Karena banyak token-token yang sedang dibuat oleh teman-teman ini, anak-anak bangsa ini, orang Indonesia ini sedang melakukan proses di Bapepti, termasuk kemarin token asik melalui proses yang sedang ditempuh. Nah, itu bukti bahwa kita itu teliti, kita screening, kita itu tidak asal-asal gitu. Karena kalau kita lihat worldwide, seluruh dunia ini token tuh hampir mencapai 17.000. Kita baru 29 yang kita akui. Artinya kita seleksi, kita benar-benar hati-hati, kita lihat seperti tadi Pak Iqbal katakan apa nilainya, gimana underlying asetnya, apa yang membuat mereka merasa diyakini punya nilai kan gitu kan. Nah, kita lihat, nah gimana cara mereka meyakinkan ini ya Bapepti ya melalui bagaimana mereka berdagang dulu di platform luar. Ketika mereka sudah punya demand-nya, sudah ada peminatnya, sudah ada follower-nya, sudah ada yang beli. Dan mereka yakin dan percaya bahwa memang token ini bisa diperdagangkan secara jelas. Kan kira-kira gitu kan. Nah ini sudah bagian dari proses itu. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan juga bahwa memang ini adalah salah satu cara ya bagi pemerintah sebenarnya untuk melihat ini sebagai bentukan ekosistem yang baik, bagaimana kripto ini bisa memberikan sumbangsi yang konkret dalam skala perdagangan yang masif. Dan kedua, kita baru bicara kripto, belum kita bicara NFT, non-fungible token. Itu kan luar biasa. Yang fenomena everyday Gozali itu kan. Bayangkan, sekarang valuasinya berapa? Nilainya dia dengan yang dia punya, dengan gambar-gambar selfie-nya itu mungkin udah tembus 30 miliar lebih rupiah ya. Tapi kan itu kan berawal dari hobi bagaimana melakukan selfie dan diperdagangkan sekali lagi dalam blockchain, teknologi berdasarkan blockchain luar. Nah kalau kita tidak catch up dengan ini semua, saya khawatir ya kita itu ketinggalan. Sebetulnya di kripto juga sama. Bagaimana itu menyamakannya atau mungkin dalam tanda kutip perbandingannya kan begitu. Salah satu token lah, apapun tokennya, ya mungkin yang sekarang lagi rame Bitcoin lah atau mungkin kita bisa lihat berapa banyak orang yang beli. Ini kan basicnya kan supply and demand kan. Ini kan dalam sebuah kondisi market yang tidak hanya di satu tempat kan gitu kan, decentralized kan sebenarnya ini kan dimanapun bisa, kapanpun dan anytime kan gitu. Kan itu kan dalam sebuah teknologi berdasarkan blockchain bisa dilihat berapa orang yang mau beli, berapa orang yang berminat untuk beli, ya kan? Berapa orang yang sudah beli itu tokennya dan berapa nilainya pada saat itu. Ya itu kan sebenarnya dijadikan salah satu faktor, salah satu aspek untuk bisa meyakinkan masyarakat atau pembeli untuk bisa memutuskan mau beli atau tidak. Karena dia lihat itu, oke, sekarang demandnya ada berapa juta orang mau beli, ya mungkin dalam berapa hitungan detik mungkin tiba-tiba ada penurunan. Tapi naik lagi mungkin dalam hitungan detik dan dengan nilai yang mungkin sudah berubah, kan begitu kan. Nah sehingga
itu kan sebetulnya makanya itu namanya komoditi sebenarnya. Karena memang komoditi, bagaimana kita trading komoditi kan based on supply and demand juga. Sebetulnya kan anything itu kan based on supply and demand. Ketika supply-nya ada, supply-nya jarang, harganya tinggi dan harganya turun dan seterusnya. Sehingga ini yang sebetulnya basis salah satu yang bisa dijadikan pegangan itu adalah teknologi blockchain itu sendiri. Karena teknologi blockchain itu kan sebetulnya ada sebuah teknologi yang sangat decentralized, yang membuat siapapun dan kapanpun kita bisa mengakses itu dan melihat dan juga bisa melakukan aktivitas dan membuat keputusan kita mau beli atau kita mau jual dalam sebuah sistem yang tidak bisa, menurut saya tidak bisa diintervensi justru. Dan ini mungkin makanya volatility-nya mungkin lebih fluktuatif. Tetapi di satu sisi ini kan juga memberikan banyak kesempatan untuk masyarakat dunia, tidak hanya di satu negara, untuk bisa mengakses dan untuk bisa melihat secara open dan transparan. Karena inilah sebetulnya keunggulan sistem blockchain. Apalagi nanti kalau kita lihat NFT dan juga metaverse ini, bagaimana mereka juga memberikan kontribusi yang konkret. Ya, ini kan contoh metaverse lah ya. Ini kan metaverse kan sebuah konsep di mana ada sebuah hamparan luas yang besar, di mana kita bisa ikut dalamnya di situ dengan kita mengkomersialisasikan itu, dengan kita mengedit dan kita bisa melakukan transaksi dalam sebuah sebuah space yang besar. Itu mungkin kedengarannya sangat beyond our imagination kan. Jadi ya per hari ini kan kalau orang bertransaksi kan melalui exchanger, melalui trader ya, yang terlist di Bapepti itu yaitu pembayaran pajaknya itu adalah melalui trader itu yang menjual kan gitu. Tapi nanti ke depannya ya kan kita mau memastikan dengan adanya bursa itu, ya ini kan sekali lagi domainnya Kementerian Keuangan ya sebetulnya kalau urusan pajak ya. Kita siap lah berkoordinasi dengan Kemenkeu, berapapun besaran pajak yang mereka mau kenakan, kita siap. Dan saya termasuk yang mendukung segala jenis aktivitas perdagangan. Kalau menurut saya itu memang subjek to pajak, ya kan? Karena kan dia kan ikut berpartisipasi dalam menggerakkan sebuah sektor yang namanya perdagangan yang memang harus memiliki kontribusi. Nah, ya mungkin usul saya mungkin kayak Bursa Efek, ya kan ada pajak finalnya tuh yang dari per transaksi ya, jadi gampang hitungnya. Besarnya berapa ya silakan. Saya pikir Kementerian Keuangan yang lebih punya wewenang untuk bisa mengatur ya. Kami siap aja berkoordinasi dan saya juga dalam posisi yang sepakat ya bahwa memang perdagangan kripto itu memang idealnya itu memang harus dikenakan pajak. Itu kita tindak tegas karena kita kan sesuai dengan peraturan. Kami berapa kali selalu kita bilang di Bapepti, Kemendak, seluruh unit ini kan kita memastikan kripto itu sekali lagi bukan alat bayaran, hanyalah aset komoditi. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan atau men-treat atau mempergunakan kripto untuk alat bayar, ya itu akan segera laporkan kepada kami aja. Nanti kan kita tindak dengan tegas. Karena kita kan ikuti peraturan aja. Kalau saya prinsipnya adalah mengikuti peraturan mengatakan demikian ya kita ikuti. Dan karena ini adalah salah satu bentuk juga edukasi sekali lagi kepada publik, sekaligus saya menyampaikan jangan menggunakan kripto untuk alat bayar, gunakan itu sebagai aset investasi ya, bahwa nanti dia beli kripto misalnya nih ya, saya beli token A misalnya, token A saya beli kan itu kan aset. Nah tiba-tiba saya mau jual ya, saya dapat nilai rupiahnya. Nah, nilai rupiahnya itu saya pakai buat beli barang ya itu kan soal ya kan, tapi kan saya tidak menggunakan kripto itu untuk bayar. Ya kan sama kayak saya beli emas nih, nilainya misalnya bulan depan naik tinggi, saya jual emasnya, saya dapat rupiahnya, itu saya beli hasil rupiah itu misalnya untuk beli barang gitu kan, itu kan juga bukan alat bayar, itu kan alat aset, komoditi, investasi kan yang gitu ya, kurang lebih sederhananya seperti itu. Tentu kita melihat itu sebagai tantangan ya, artinya begini, memang cara kita buat token dan mungkin membuat teknologi yang berbasiskan blockchain itu memang membutuhkan banyak resources ya. Salah satunya komputernya kan nggak cuma satu sebenarnya kan, ada banyak yang menyebabkan dia harus banyak
menggunakan listrik, kira-kira begitu kan nggak cuma komputer tapi hard disk, terus udah gitu ngomongin macam-macam lah dengan perangkat-perangkatnya itulah. Nah, sehingga itu dijadikan salah satu masukan juga buat kita di pemerintah untuk memastikan nanti meregulasinya bagaimana. Apakah ada batasan-batasan, apakah ada limitation, apakah ada jam penggunaan listriknya gimana? Karena kalau kita lihat juga ya penggunaan listrik contoh, itu kan penggunaan listrik itu kan setiap hari kan itu kan mungkin yang paling peak itu mungkin di sore ke malam. Tapi di subuh kan nggak ada yang make sebetulnya kan. Kan udah mulai turun kan. Nah, tapi kan listriknya tetap keluar. Ya kan? Nah, mungkin itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana mungkin memastikan ya supaya nggak mubazir penggunaan listrik yang keluar, mungkin bisa dialihkan ke situ misalnya. Ini kan contoh aja ya, skema-skema yang mungkin kita bisa terapkan untuk memastikan gimana sih pemanfaatan efisiensi listrik untuk mining crypto. Tapi sekali lagi itu kan masih dalam tahapan yang sampai sekarang kan kita masih dalam penyusunan regulasi dulu nih. Kita belum ke arah sana ya. Tetapi saya pikir masukan-masukan seperti itu bagus untuk bisa memastikan efisiensi dari resources itu bisa terpakai dengan baik gitu. Dan ini saya pikir kedepannya kita akan susun based on itu. Jadi kan terakhir itu ada 11 trader ya, atau exchanger namanya, trader atau exchanger, istilahnya pedagang aset fisik kripto ya. Nah, belakangan lagi kalau tidak salah ada lagi tambahan lagi yang baru di approve ya, kalau nggak salah 4 jadi sekitar 15. Ada nama-namanya itu bisa tadi disebutkan, salah satunya yang tadi besar Idodax, atau Crypto, Zipmex, Abit, Pintu dan lain-lain kan gitu. Nah itu semua dia terdaftar sebagai pedagang. Terdaftar ya, itu makanya sekarang ini yang orang-orang melakukan transaksi itu di mereka semua yang di Indonesia ya kan. Sekali lagi setiap orang yang melakukan tadi yang 11,8 juta pelanggan itu mereka terregister di salah satu trader itu melakukan transaksi ya kan. Nah untuk bisa melakukan transaksi yang terdaftar, nah makanya saya selalu bilang kan, perhatikan kalau mau transaksi itu perhatikan siapa tradernya. Satu, apakah sudah terdaftar atau belum di Bapepti. Kedua, perhatikan tokennya. Ini kalau kita bicara di Indonesia ya, apakah sudah terdaftar di 229 tadi. Nah, kalau memang sudah terdaftar di 11 yang sekarang mungkin jadi 15 karena udah ada yang baru saja ini terverifikasi, lalu juga ada 229 ya, di dalam negeri ya kita ngomongnya, bukan dalam platform luar ya. Ya itu adalah sesuatu yang memang harus dilihat secara komprehensif. Artinya yaudah, kalau mau dagang di dalam negeri, mau beli di dalam negeri di Indonesia, lihat tradernya apakah sudah masuk tadi yang disebutkan dari 15 tadi. Apakah produknya itu sudah masuk dari 29 tadi kan gitu. Kalau tidak ada di situ, jangan. Karena kita tidak tahu kan. Nah, kecuali ya dia atau siapapun konsumen dia mau melakukan jual beli itu di platform blockchain luar yang tidak di Indonesia. Nah, itu kan tidak komplain dengan peraturan ini. Kalau soal itu ya memang kita ini ya tantangan lah saya sampaikan. Ya betul, artinya kan kita memang ini kan batasan yang sangat luas, yang sangat decentralized ya kan, semua orang bisa masuk, semua orang bisa berpartisipasi. Ya sekali lagi justru itulah pentingnya kalau menurut saya ya, bursa itu penting. Kita bisa kontrol. Tapi kalau nggak ada bursanya, ya seperti tadi yang Pak Iqbal Pak Edi bilang, ya orang bisa aja akses. Tapi kalau ada bursa kan itu kan terregister lah istilahnya, menjadi lebih centralized sebetulnya dengan kita mengatur itu lewat mekanisme bursa. Makanya saya bilang penting banget bursa ini kita dorong, dan ini akan menjadi bursa pertama di dunia untuk khusus kripto yang terregulasi oleh pemerintah. Negara-negara lain belum ada yang melakukan itu. Mungkin ada yang sudah negara-negara lain melakukan alat pembayaran tapi tidak buat bursanya. Nah kita tidak melakukan alat pembayaran tapi kita akan buat bursanya. Ya, kalau kita bicara target secepatnya lah. Pokoknya intinya ini juga merupakan bukti komitmen kita ya. Kita hati-hati. Kita mempersiapkan bursa itu kita tidak mau asal kan. Kita siapkan semua sarana pendukungnya, instrumennya, semua instrumen pendukung kita harus siapkan sehingga nanti bursanya itu dapat terbentuk dengan baik. Pertama, kalau dia mau jual beli di dalam negeri, seperti yang saya bilang tadi, lihat dulu siapa tradernya. Nah, dia terlisted di Bapepti nggak? Kalau nggak, jangan beli. Ya. Kalau kita ngomongin mau dagang dalam negeri ya, Indonesia ya, bukan di luar ya.
Yang kedua, lihat tokennya. Sekali lagi, kalau mau jual beli di dalam negeri, lihat tokennya apakah sudah terdaftar di Bapepti yang 229 tadi. Kalau belum, lebih baik jangan. Gitu. Tapi kalau mau jual beli dalam platform luar, ya no limit kan sebetulnya kan. Ya mungkin tipsnya atau sharingnya adalah melihat itu dengan lebih teliti lagi dalam referensi-referensi yang lebih kredibel lah. Kan kita bisa lihat nanti kan di internet token-token apa aja sih, ini kayak apa sih sejarahnya, ya nggak asal langsung beli dulu, kita lihat dulu lah, kita baca-baca dulu lah, mungkin untuk meyakinkan kita memberikan keputusan yang baik gitu.